Mario memulai usaha peternakan dengan mengandalkan dukungan dari komunitas desa dan pengalaman yang dimilikinya di bidang mekanikal. Ia menyadari bahwa perhatian dan bantuan dari masyarakat sangat penting dalam menjalankan usahanya. Namun, kesalahan dalam pemilihan pakan menjadi faktor utama yang menyebabkan kematian domba dalam jumlah yang signifikan. Dari pengalaman tersebut, Mario belajar bahwa pakan yang segar dan berkualitas sangat penting untuk menjaga kesehatan ternak. Setelah menghadapi berbagai tantangan, Mario berhasil meningkatkan jumlah dombanya dari 60 menjadi 250 ekor. Pengalaman yang diperoleh dan pelatihan yang diikuti membantunya dalam mengelola peternakan dengan lebih efektif dan efisien. Strategi pakan yang diterapkan melibatkan penggabungan berbagai bahan pakan yang dicampur sendiri untuk meningkatkan kesehatan serta pertumbuhan domba. Pendekatan ini diambil untuk memastikan bahwa domba tumbuh dengan baik dan siap untuk dipasarkan. Kerjasama dengan kelompok peternakan dan lembaga sosial juga memberikan kontribusi dalam memenuhi permintaan pasar daging lokal. Jaringan yang terbentuk menciptakan saling ketergantungan yang menguntungkan bagi distribusi dan pemeliharaan domba. Penggunaan teknologi, seperti perangkat ultrasound untuk pemantauan reproduksi domba, meningkatkan efisiensi dalam proses pembiakan. Hal ini memungkinkan pengelolaan yang lebih baik terhadap kualitas genetik dan kesehatan hewan, sehingga menghasilkan keturunan yang lebih unggul. Satu pejantan dapat mengawini hingga 50 betina, sehingga pemilihan pejantan yang tepat sangat krusial untuk meningkatkan jumlah keturunan. Keputusan ini berpengaruh langsung pada potensi keuntungan yang dapat diperoleh peternak. Di sisi lain, penggunaan pejantan lokal atau biasa dapat menghasilkan keuntungan yang lebih rendah dibandingkan dengan pejantan berkualitas tinggi. Keturunan yang dihasilkan dari pejantan unggul lebih menguntungkan dalam jangka panjang, memberikan insentif bagi peternak untuk melakukan investasi. Kelompok peternak yang terorganisir dalam komunitas menunjukkan efisiensi yang lebih baik dalam hal biaya dibandingkan dengan peternakan besar. Dengan biaya yang lebih rendah, mereka dapat memaksimalkan laba dan keberlanjutan usaha peternakan lokal. Proses pemuliaan hewan melibatkan pemilihan pasangan yang tepat guna menghasilkan keturunan dengan kualitas dan pertumbuhan yang lebih baik. Hal ini menjadi fokus utama dalam kegiatan peternakan yang berorientasi masa depan. Penggunaan pakan yang sesuai sangat penting untuk mendukung pertumbuhan anak-anak hewan. Pakan berkualitas dapat mempercepat proses pertumbuhan serta meningkatkan kesehatan hewan secara keseluruhan. Pengumpulan data dan penelitian dari jurnal luar negeri menjadi sumber informasi yang berharga dalam pengembangan teknik pemuliaan. Pengetahuan baru yang diperoleh dapat meningkatkan efektivitas pemuliaan pada tingkat lokal. Oleh karena itu, penting untuk memahami kondisi hewan sebelum melakukan langkah-langkah tertentu. Memeriksa gejala awal, seperti ketidaksukaan makan, dapat berkontribusi pada penanganan yang lebih tepat dan efektif. Selanjutnya, peran mineral dan vitamin dalam kesehatan hewan tidak dapat diabaikan. Hewan yang terkurung seringkali kekurangan nutrisi penting, sehingga pemberian suplemen sangat diperlukan untuk menjaga kesehatannya. Ketika membandingkan berbagai jenis kandang, terlihat bahwa kandang yang lebih baik bisa mengurangi masalah kesehatan akibat lingkungan yang tidak bersih serta bau amonia yang berlebihan. Kualitas kandang secara langsung mempengaruhi kesehatan hewan. Oleh karena itu, penting untuk memilih lokasi dan desain kandang yang tepat demi mendukung kesehatan hewan. Misalnya, ketinggian kandang yang ideal dapat membantu mengurangi risiko akumulasi amonia yang berbahaya. Persiapan modal dari tabungan pribadi menjadi langkah awal yang krusial dalam memulai usaha. Ini menunjukkan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik sebelum memulai sebuah bisnis. Kerjasama dengan teman dalam hal investasi dapat mempercepat pertumbuhan usaha. Pembagian hasil yang adil juga menjadi bagian dari strategi bisnis yang sukses, yang memungkinkan kolaborasi yang sehat. Penting untuk tetap fokus dalam berbisnis agar tidak menyebar ke berbagai hal yang tidak terarah. Fokus yang jelas membantu pengusaha menghindari kegagalan yang lebih besar dan memaksimalkan potensi usaha. Mario juga mendapatkan pengalaman berharga dari kebangkitan setelah menghadapi kebangkrutan. Belajar dari kesalahan sebelumnya dapat membangun karakter dan meningkatkan kemampuan bisnis secara keseluruhan. Perubahan nama bisnis dapat berfungsi sebagai simbol transformasi identitas. Nama yang bermakna, mampu memberikan motivasi serta menandakan perjalanan baru dalam hidup seorang wirausahawan. Selain itu, pentingnya perawatan hewan ternak yang baik agar tidak mengalami penyakit yang dapat berakibat fatal.
Jika hewan menunjukkan tanda-tanda sakit, sebaiknya segera diobati dengan cara yang benar dan sesuai. Dalam pengelolaan hewan ternak, prinsip etika yang kuat sangat diperlukan, termasuk larangan untuk membunuh hewan yang sakit. Setiap keputusan untuk memotong hewan harus dipertimbangkan dengan matang dan bijaksana. Secara keseluruhan, upaya yang dilakukan dalam dunia peternakan tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga bertujuan untuk menjaga keberlangsungan hidup hewan. Tanggung jawab ini harus dipegang oleh setiap peternak demi kelestarian dan kesejahteraan hewan.